Shalom teman-teman Joykis. Selamat pagi Miss. Selamat pagi Miss Uli. Wah Miss, nggak terasa ya, udah ketemu aja sama teman-teman Joykis hari Minggu. Padahal baru kemarin loh kita juga memuji Tuhan di hari Minggu. Minggu lalu ya Miss? Iya Miss, Seminggu rasanya ya. ngejalani seminggu itu kayak sebentar sekali gitu. Iya, Apalagi Miss. karena kita hidup bersama Tuhan nih Miss. Iya. Damai sejahtera, sukacita, jadi ngejalani seminggu itu nggak bosan. Hari-hari penuh pujian ya Miss? Iya benar. Nggak di hari Minggu aja memuji Tuhan ya Miss? Betul lah Miss, kita Tiap harus hari. setiap hari memuji Tuhan, bukan Iya. hanya hari Minggu aja. Nah buat teman-teman Joy Kids, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menggerakkan tubuh kita ngapain nih, mau Miss? nyanyikan dulu Miss, lagu hafalan kita atau ayat emas kita sepanjang tahun ini Miss. Supaya teman-teman Joy Kids semuanya tetap ingat dan hafal lagunya. Benar sekali. Betul. Oke lah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih Daripada orang-orang Yes. yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi Miss. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih Daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Berapa Miss? Roma 8 Ayat 37. Sekali lagi. Roma 8 ayat 37. Yeay. Keren. Hafal ya Udah Miss? hafal banget Miss. Teman-teman Joykis di rumah pasti sudah hafal Iya, juga. sambil tutup mata, tutup hidung, hafal semuanya. Karena udah di kepala semua lagunya. Benar-benar. Oke teman-teman Joykis, sekarang semuanya siapkan posisinya yang baik, sikap yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa. Oke. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Miss Julie pimpin kita dalam doa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kami dapati, kami boleh sehat, kami boleh bernafas. Semua adalah karena kebaikan dan anugerah Tuhan buat hidup semua kita. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami siap. Kami sudah mau Tuhan beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah Miss Artika mau tanya dulu nih buat teman-teman Joy Kids. Kira-kira nih pagi hari ini siapa sih yang ada dalam hatinya? Di hati Miss Julie ada siapa? Siapa ayo? Ada Mbak Wan. cintaku. Oh cinta, kirain makanan. Cintaku. Cinta sama siapa Miss? Gak tahu. Sama Tuhan Yesus dong. Jangan Kirain. sakit hati. jadi teman-teman Joy Kids, di hati kalian siapa sih saat ini? Apakah Yesus di hatimu? Kalau iya, mari sama-sama kita antusias untuk memuji Tuhan Yuk. karena Dia dalam hati kita. Semuanya boleh kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, tepuk tangannya dan senangkan namanya. Yes. Apakah Yesus Di hatimu, Coba tunjuk hatinya. apakah Yesus di hidupmu? Amin. Apa kau tolak yang merayumu? Apa Yesus masih di hidupmu? sekali lagi amin. Ku punya Yesus Katakan di hatiku. ya. Ku punya Yesus di hidupku. Mari tolak Pasti ya. Ku tolak dunia yang merayuku.
yang merayuku. Ku mau pastikan Ku mau Yesus Selalu di hidupku. katakan aku mau. Aku mau tetap setia. Aku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Kita mau katakan ku mau. Aku mau tetap setia. Sekali lagi katakan aku mau. Lebih kuat lagi. Aku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Katakan lebih kuat lagi biar Yesus dengar. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Lebih kuat lagi. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Luar biasa. Kalau Yesus di hati kita pasti bisa dengar dia panggil nama kita, Iya Miss. dong. Iya. Makanya teman-teman Joy Kids sekarang siap-siap dengar kalau Yesus panggil nama kita. Iya, nanti dijawab ya, Miss. Iya dong, harus kuat jawabnya, jangan lemah-lemah. Siap semuanya, let's go. Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, oh Joy Kids, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sekali lagi, Miss. Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. sama-sama jawab panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya. Joy Kids di rumah jawab dengan Ku kuat. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ntar dulu, Miss. Kan kalau Tuhan panggil kita, kita jawabnya harus apa, Miss? Harus jawab ya Tuhan. Yes. Nah, teman-teman Joy Kids di rumah juga, Miss nih, mereka harus antusias, mereka harus peka kalau Tuhan panggil. Nanti gini, Miss, teman-teman Joy Kids di rumah harus konsentrasi. Kalau Tuhan memanggil namamu, harus sebut namanya. Ya, tapi Iya. yang belum berdiri coba dulu semua Oh berdiri ya, Miss ya. benar-benar. Kalau duduk Supaya bisa- loyo-loyo ya. supaya bisa jawab nanti kalau Tuhan panggil, yes, lepas. Yes. Oke, semuanya Ya. berdiri, semuanya siapkan posisinya, semuanya harus tegak. Lalu lihat kanan kirinya teman-teman ya, kakak abang adiknya, semua tanya namanya. Kalau udah tahu, maka nanti disebut pada waktu Tuhan Yesus panggil. Ready semua ya? Tetap bilang Joy Kids ya. Yes, kalau kita Joy Kids. Oke. Skuy. Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Sekali lagi, Miss. Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, Tuhan memanggil namamu. Oh Joy Kids, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Siap-siap jawab. Ku jawab ya, 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 kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Lebih ya. kencang lagi, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, Lebih kuat lagi. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Haleluya. Wah. Yakin pasti Tuhan dengar kalau kita jawab, ya Tuhan, Yes, aku benar. siap Tuhan pakai. Iya, pasti Tuhan Ya. tersenyum dong, Miss, di surga lihat kita hari Pasti ini. dong. Karena semua teman-teman Joy Kids sudah dengar panggilan Tuhan dan sudah jawab iya buat Yes. Tuhan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, teman-teman Joy Kids semuanya boleh kembali duduk. Ya, duduk dengan tenang karena kita mau mempersiapkan hati kita
untuk kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Sehingga waktu kita dengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menjamah hati dan benar. pikiran kita. Sehingga firman yang kita dengar boleh kita pahami, kita mengerti dan kita lakukan. Semuanya siapkan hatinya sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan, Ya. kita mau agungkan namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Engkau menjadikan hati kami sebagai tempat kediaman-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk Mari jadikan hatimu, mari siapkan hatimu untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari sekali lagi kita pujian ini dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. katakan di hati ini, Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. lebih lagi katakan di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah Ini hati kami, hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar hati kami jadi tempat kediaman-Mu, menjadi rumah-Mu ya Bapa. dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi katakan dimanapun bukan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Oh, haleluya, haleluya. Kami mengasihi hati kami ini, lalu jadikan kami, haleluya. Di hati kami ini, hati kami rumah-Mu, hati kami tempat kediaman-Mu. Kau yang masuk dalam hati kami. Terima kasih, terima kasih, sungguh Tuhan Yesus yang baik, biar hati kami Tuhan menjadi tempat kediaman-Mu.
biar hidup kami menjadi rumah-Mu ya Tuhan. Saat ini setiap anak-anak-Mu sudah membuka hatinya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu sudah merindukan bahwa Tuhan yang bertahta di hati kami. Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hidup kami. Sehingga setiap anak-anak-Mu mengalami kasih kemurahan Tuhan. Dan hidup kami boleh semakin hari semakin diberkati ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau duduk yang manis mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berikan hati kami yang terbaik untuk firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids ya, senang sekali hari ini kita boleh sama-sama berjumpa ya dalam ibadah online. Ini yang pertama kalinya ketemu dengan Miss ya. Mungkin sudah sering lihat ini Miss ini, tapi mungkin adik-adik udah pada lupa nih namanya siapa sih, Miss ini namanya siapa sih. Udah sering lihat tapi kok lupa ya namanya siapa. Ada yang ingat namanya siapa? Ada yang ingat? Iya, benar sekali, namanya Miss Lucy. Ya, Miss Lucy ini melayani sekolah minggu di Padang Hijau. Hari ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan rapi, dengan tertib adik-adik. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana membangun bait Allah, ya, bait Allah dibangun kembali. Kita mau sama-sama belajar dalam kitab Esra. Pernahkah teman-teman melihat bait Allah? Ya, pasti dong ya. Bait Allah kalau sekarang namanya gereja. Ya, namanya gereja. Nah, pernah nggak ya teman-teman lihat bagaimana gereja itu rusak? Pernah lihat nggak gereja rusak? Ada yang rusak karena memang sudah tua bangunannya. Ada yang rusak karena perbuatan manusia. Ada yang rusak karena memang adanya bencana alam. Ya, bencana alam seperti gempa bumi, bisa karena banjir, atau bisa juga karena kebakaran. Ya, karena kebakaran. Nah, pada zaman perjanjian lama, bait Allah itu dibangun oleh Raja Salomo. Dibangun dengan baik, dibangun dengan megah. Supaya apa? Supaya bangsa Israel boleh beribadah. Sama seperti kita boleh beribadah. Ya, walaupun pada masa-masa ini kita beribadahnya online. Kenapa? Karena pandemi. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi semangat kita untuk mengenal dan belajar firman Tuhan. Pada masa ketika Raja Salomo membangun bait Allah itu dengan megah, ya, supaya bangsa Israel punya hubungan yang dekat, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Sama seperti adik-adik, kita mau belajar, kita mau beribadah, supaya kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Nah, ketika itu bangsa Israel pada masa-masa itu sudah tidak lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sudah tidak lagi mendengar apa maunya Tuhan. Mereka menyembah berhala, ya, menyembah patung-patung, sehingga Allah marah. Ya, Allah marah kepada mereka. Pernah nggak ya adik-adik atau teman-teman nggak dengar-dengaran akan Tuhan? Ya, jangan sampai loh nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah seperti cerita ini, nah ketika Tuhan sudah marah karena mereka itu menyembah berhala, menyembah ilah-ilah palsu, ya, menyembah patung-patung, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel melalui apa? Ada yang tahu? Iya, melalui bangsa Babel pada masa itu, ya. Mereka diserang di Yerusalem, mereka berperang di Yerusalem, sehingga bangsa Israel diusir, diasingkan, ya. Mereka diasingkan, dibuang ke Babel. Dan mereka di sana jadi apa? Mereka di sana jadi pembantu, menjadi budak, menjadi pelayan oleh bangsa Babel pada masa itu. Ya, sehingga itu yang Tuhan kasih supaya mereka belajar bagaimana kalau Tuhan marah, kalau Tuhan sudah murka, harus ada konsekuensi yang harus kita jalani. Setelah
beberapa tahun, teman-teman, setelah beberapa tahun pada masa itu, firman Tuhan datang ke salah satu raja. Ada yang tahu raja siapa? Ya, benar, pintar sekali. Kepada Raja Kores, ya, untuk kembali membangun bait Allah. Ketika firman itu sampai ke Raja Kores, dia dengar-dengaran. Ya, dia dengar-dengaran firman Tuhan. Setelah firman itu masuk untuk menggenapi janji Tuhan untuk pembangunan kembali bait Allah. Itu ada tertulis di Esra 1. Nanti teman-teman boleh baca ya di rumah ya. Untuk membangun bait Allah ini, Raja Kores memutuskan yaitu Esra. Ketika sudah mengutus Esra, lalu mereka merencanakan pembangunan bait Allah. Ya, mereka Raja mau semua bangsa Israel yang ada di tanah itu pada masa itu keluar kembali ke Yerusalem. Nah, ketika dia kembali ke Yerusalem, bukan Esra sendirian. Esra bersama-sama dengan orang yang tua, ada anak kecil, ya, ada orang dewasa, ada remaja-remaja. Kenapa? Karena mereka sudah beranak cucu, karena mereka sudah bertambah banyak di tanah itu. Mereka kembali bersama-sama dengan Esra. Ya, mereka kembali bersama-sama dengan Esra. Ada imam-imam pada masa itu. Ya, imam-imam ikut serta kembali ke Yerusalem. Pernah nggak ya teman-teman itu berencana? Mereka berencana untuk membangun bait Allah. Nah, mungkin kita juga pernah berencana nih teman-teman. Kita berencana, oh hari ini hari Minggu, waktunya aku untuk beribadah. Kita mandi, ya kan? Untuk beribadah kita harus persiapkan diri. Dengan apa caranya? Kita mandi, kita bangun pagi, kemudian kita mandi, kita pakai pakaian yang sopan, yang rapi, lalu kita bawa Alkitab, kita sama-sama datang ke gereja. Atau kalau ibadah online begini, kita mandi rapi, kita sudah duduk, kita mau siap-siap untuk datang menyembah Tuhan. Nah, atau juga kita pernah sama-sama berencana, teman-teman berencana, kalau aku pengen beli sepeda. Oh, kalau beli sepeda uang mama nggak cukup, nggak mau minta, dengan cara apa ya? Usaha apa ya? Ya, bisa dengan usaha menabung, kumpulin duit sendiri baru beli. Atau dengan cara kita berdoa supaya Tuhan memberkati orang tua kita. Jadi kita bisa beli sepeda. Sama dengan perjalanan Esra dan bangsa Israel pada masa itu. Mereka berencana. Teman-teman tahu gak? Ketika mereka berencana, mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, banyak sekali cobaan. Ya, bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang tidak ingin bait Allah itu dibangun. Ya, ketika mereka pergi ke Yerusalem, bahkan tidak ditemukan lagi ada bait Allah. Mereka tidak terima, mereka tidak mau ada bait Allah di situ. Tapi percaya sekali lagi Tuhan katakan, jika Tuhan yang sudah berencana, tidak ada manusia yang bisa menggagalkannya. Tidak ada manusia yang mampu menggagalkan itu. Di pasal 2 sampai pasal 6, adik-adik nanti boleh baca ya, teman-teman boleh lihat bahwa itulah bagaimana proses pembangunan bait Allah itu lagi. Ya, mereka harus disidang, mereka harus difitnah, mereka harus banyak sekali persoalan yang datang untuk menggagalkan pembangunan bait Allah. Tapi teman-teman tahu, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Bait Allah itu dibangun. Ya, di pasal 6 sudah dijelaskan bahwa bait Allah itu dibangun dan Tuhan menyertai mereka. Amazing. Dari sini kita sama-sama boleh belajar. Ya, ada poin-poin yang kita harus tahu. Poin yang pertama apa? Kita harus dengar-dengaran. Kalau kita sudah dengar-dengaran oleh firman Tuhan, ya, kita sudah mau dengar-dengar, Tuhan maunya apa ya? Tuhan maunya kita gimana ya? Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah dengar-dengaran, dengar perintah Tuhan. Ya, dengar maunya Tuhan itu apa. Yang kedua, seperti Raja Kores tadi, dia mendengar. Ya, dia mau, lalu dia melakukan. Poin yang kedua juga adalah melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita sudah baca firman Tuhan tadi, kita harus lakukan. Kalau kita sudah lakukan, percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak lupa apa dengan janjinya. Karena
bersyukur, mereka membuat korban, mereka bikin puji-pujian. Ya, pada masa itu ada imam-imam. Mereka udah bertugas siapa yang akan berbikin pujian. Sama seperti kalau kita di ibadah biasa ya, sudah tentukan, oh hari ini yang singer ini, yang WL ini, oh minggu depan kamu ya, minggu depan yang firman Miss ini ya, oh minggu depan kamu yang bawa pujian ya. Semua sudah ditentukan. Sebenarnya Ezra bisa menjalankan diri sendiri, tapi Ezra tidak egois. Ya teman-teman, dia nggak egois, dia ajak semuanya bekerja sama untuk sama-sama melayani Tuhan. Sama dengan adik-adik yang juga sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan sekedar hanya kita ada berdiri di depan, lalu kemudian kita mandang-mandang orang, kita bernyanyi, oh kita sudah melayani Tuhan. Atau kita sudah bawa kotak persembahan, kita keliling-keliling, kita ambil kotak persembahan, lalu kita sudah melayani Tuhan. Benar, itu pelayanan. Tapi kalau kita juga berdoa untuk pelayanan besok udah ibadah, kita berdoa malam ini supaya ibadahnya diberkati Tuhan, kita juga sudah melayani. Ya, atau hari ini ada teman kita yang sakit, kita berdoa buat dia supaya dia sembuh, kita juga sudah melayani. Atau teman-teman sakit hati nih sama temannya, ya iya Miss, dia itu kan Miss selalu ejek-ejek aku Miss, dia begini. Tapi kalau teman-teman sudah berdoa dan teman-teman mengampuni mereka, Tuhan juga, Tuhan mengampuni kita dan kita juga sudah melayani, teman-teman juga melayani. Nah, ketika bait Allah sudah dibangun, mereka sudah menaikkan puji-pujian, mereka memberikan korban yang terbaik buat Tuhan. Ezra tidak langsung senang, teman-teman. Ezra tidak langsung puas, tapi Ezra berlutut di hadapan Tuhan. Yang di pasalnya yang ke-9 nanti teman-teman boleh lihat, Ezra mengakui dosa. Ezra berdoa mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ya, dia mengakui dosa-dosanya. Nah, sama dengan kita teman-teman, kalau kita berbuat salah, kita harus mengakui dosa kita. Kita nggak boleh ogah-ogahan. Oh bukan aku, tapi dia. Kita harus mengakui, iya Tuhan, aku yang bersalah. Iya Tuhan, hari ini aku begini. Kita harus mengakui. Nah, setelah kita mengakui dosa, setelah Ezra mengakui dosa, Ezra juga tidak lupa berdoa buat bangsa Israel. Supaya apa? Supaya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa bangsa Israel. Ya, bangsa Israel juga supaya dipulihkan. Nah, teman-teman, dari sini kita sama-sama belajar bahwa kita tidak boleh egois. Tadi poin yang pertama adalah kita harus dengar-dengaran oleh firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar-dengaran, di poin kedua tadi ada apa? Kita harus melakukannya. Kalau kita sudah melakukan itu semua, percayalah, penyertaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, rencana-rencana Tuhan juga pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir teman-teman, seperti Ezra tadi, kita harus berdoa, harus bersyukur. Apapun keadaan kita hari ini, kalau hari ini kita boleh sehat, kita boleh makan, kita boleh minum, kita punya tempat tidur yang bagus, kamar yang bagus, rumah yang bagus, tempat kita bernaung dari panas dan hujan, kita harus bersyukur. Nah, teman-teman, Miss harap cerita hari ini, firman Tuhan hari ini boleh sama-sama membangun kita, sama-sama buat kita belajar bahwa kita harus bisa memposisikan diri kita ini siapa. Apalagi kita anak sekolah minggu, jadi kita harus punya dampak. Kita harus bisa dilihat orang. Ketika orang melihat kita, orang lain lihat, oh ini anak Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengar. Harap ketiga poin ini kita sama-sama boleh ingat, sama-sama boleh belajar, dan kita boleh sama-sama menjalankannya supaya Tuhan berkata apa? Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, sampai di sini cerita Miss hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Mari anak-anak Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, dalam firman-Mu boleh tertabur dalam hati kami yang paling dalam dan yang paling subur sehingga boleh bertumbuh bertunas bagi kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh berbuah dan buahnya boleh dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah.
Nah Miss, sebagai rasa syukur Miss Julie, Ya. setiap selesai ibadah biasanya Miss Julie ini tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Iya dong Miss, Iya. kan memang harus kewajiban kita karena itu kan Iya. rasa terima kasih kita sama Tuhan. Iya Miss. Miss. Nah, maksudnya kita mau ingatkan Oh iya iya. teman-teman iya, Joy iya, Kids iya. juga ya. Betul betul Heeh, betul. walaupun ibadah di rumah tetap bisa memberikan Persembahan. untuk Tuhan. Betul sekali, Kalau Miss Miss. memberikannya gimana? Kalau Miss Julie dulu ya. Miss Julie biasanya pakai handphone, Oh berarti scan Miss kode QR. scan kode QR. Heeh. Kadang-kadang Miss transfer bank juga ya. Iya, kalau per puluhan Miss Julie transfer Oh, supaya bisa gitu. ditulis keterangannya di situ. Oh. Kalau persembahan Miss Julie lebih suka pakai scan kode Oh, QR iya, aja. Iya, iya. Heeh. Iya, karena Miss Julie duitnya di ATM. Kalau Miss Artika nih teman-teman Joy Kids, kasih persembahan itu masukkan ke dalam amplop persembahan dan perempuan juga gitu secara manual. Lalu Miss serahkan ke gereja. Bisa Jadi ya, Miss ya? bisa, dua cara itu bisa. Yang penting hati kita tetap rindu dan tetap ingat kalau kita berterima kasih sama Tuhan Iya, melalui benar. persembahan kita. Benar sekali, Miss. Nah, jadi teman-teman Joy Iya. Kids di rumah juga harus gitu kan, Miss. Biar mereka juga semakin diberkati Tuhan. Iya. Kita belajar untuk memberi dengan Benar. segenap hati. Jadi apa Miss? Persembahan. Iya, perpuluhan. Terus biasa juga ada persembahan misi. benar-benar, Miss. Iya, nanti- Iya kan, masih inget ya? Kita Papa setiap Mama minggu ketiga. yang akan bantu gitu Iya ya, mengarahkan benar-benar. anak-anak Joy Kids. Diamplopin aja ya kalau misalnya mau Yes, benar. dibawa ke Kalau gereja mau ya. di scan kode QR, saldo papa mama banyak di ATM gak apa-apa juga kan, Boleh, Miss? boleh. Lebih simple. Screenshot aja nanti kirimkan. Yes, Ya, benar. Nah, iya. gitu dia caranya teman-teman Joy Kids supaya kita tetap kasih yang terbaik buat Tuhan Benar Yesus. sekali. Tandanya kita mengucap syukur ya pada Benar, Tuhan Miss. ya Miss ya. Yes, kan Tuhan Yesus sudah berkati kita berkali-kali, Iya, Miss. benar sekali. Nggak Iya, boleh Miss. lupa. Sekarang kita sebelum berpisah sama teman-teman Joy Kids, Miss, kita mau berdoa dulu. Iya. Supaya Tuhan berkati semua teman-teman Joy Kids, bahkan yang bukan anak Joy Kids juga, yang menyaksikan video ini atau streaming kita ini, semua kita sama-sama diberkati Tuhan. Sekarang siapkan dirinya, siapkan posisinya, kita mau bersatu dalam doa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan kami sudah benar-benar diberkati lewat ibadah kami, lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini itu boleh menjadi bekal bagi kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati sekolah kami. Kalau kami juga akan mengikuti ujian sebentar lagi, Tuhan berkati kami dalam ujian kami. Sehingga kami percaya kami akan mendapatkan nilai yang terbaik dalam sekolah kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi juara Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran, bahkan pengetahuan menjadi milik kami. Bahkan Tuhan Kau memberkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, usaha yang mereka lakukan. Tuhan kiranya membuat semuanya berhasil dan beruntung sehingga keluarga kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga kemanapun kami melangkah, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dijauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang mencoba mengganggu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pagar perlindungan-Mu dan malaikat-Mu menjadi milik kami untuk menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan pasti mencukupkan segalanya. Dan kami percaya Tuhan saat ini doa yang kami naikkan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan pasti akan jawab tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya, ku mau selalu Yesus di hidupku. Aku mau tetap setia. Aku mau menjadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya, ku mau selalu Yesus